Ya, kepada teman-teman semua agar bisa menyalakan kameranya ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya dalam melakukan pembelajaran. Hari ini adalah hari terakhir saya berada di 10 MIPA 2. Hari ini saya terakhir akan memberikan terkait materi vertebrata kepada anak-anak MIPA 2 semua. Oh ya, tadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan oleh Ibu hari ini dapat diterima baik oleh kalian dan dapat bermanfaat lagi nantinya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin kita sudah belajar sampai invertebrata ya. Lalu hari ini nanti akan Ibu sampaikan terkait vertebrata. Oke, akan Ibu share screen. Sudah terlihat ya semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang kan kemarin pada sebelum pembelajaran animalia, Ibu sudah memberikan modul terkait animalia. Coba, ada yang tahu tidak vertebrata itu apa dan apa saja ciri-ciri dari hewan vertebrata? Ada yang bisa Ada yang bisa menjawab atau bisa menyampaikan pendapatnya? Saya mau coba jawab. Saya mau coba nggak, Bu? Ya, tadi siapa? Revani dan siapa? Saya mau coba, Bu. Saya, Bu. Saya siapa? Daniel, Bu. Basniel. Iya, Bu. Oke, Revani dulu, nanti baru Basniel, oke? Coba Revani. Apa saja ciri-ciri dan apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Filmnya chordata, ciri-cirinya anggota tubuh terbagi menjadi kepala, leher, badan, dan ekor. Oke, terima kasih Revani Islam. Oke, sekarang Basniel. Apa Basniel vertebrata dan ciri-ciri? Tadi sudah disebutkan bahwa ciri-cirinya itu mempunyai badan, kepala, dan ekor kalau Revani. Mungkin Basniel ingin menambahkan apa saja ciri-ciri dari vertebrata. Untuk ciri-ciri vertebrata yang saya sebutkan Revan tadi, mungkin saya nggak nambahin terlalu banyak. Ya, seperti yang bilang tadi, vertebrata itu makhluk yang memiliki tulang belakang. Jadi ya dia pasti punya tulang belakang. Dan ciri-cirinya juga vertebrata itu strukturnya lengkap dari kepala, leher, sampai dan kawan-kawan. Nggak seperti invertebrata yang kita pelajari kemarin yang strukturnya itu tidak terlihat jelas gitu. Jadi beda mulut mana, kadang kepalanya di mana atau kaki di mana tuh kayak agak susah bedainnya. Ya segitu aja sih, Bu. Oke, Basniel. Terima kasih, Basniel. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan dari jawaban Revani dan Basniel? Saya boleh nambahin, Bu? Iya, boleh.
Perkenalkan namanya. Niputu Rada, Bu. Oke, Niputu, silakan. Ya, Bu. Jadi vertebrata itu udah memiliki alat pencernaan yang lengkap, terus sistem peredarannya tertutup, terus memiliki 2 pasang rahang kecuali pada agnata atau Xylostomata, terus habis itu alat kelaminnya terpisah atau hermafrodit, Bu. Oke, terima kasih Niputu. Ada yang lagi yang ingin menambahkan dari Niputu, Basniel, dan Revani? Nadia Andini. Iya, Bu. Ya, coba. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sistem pencernaan yang lengkap, dan pernapasannya itu bisa berupa paru-paru, terus apa tuh namanya, pundi-pundi udara, atau kalau reptil tuh kulit. Oke, terima kasih Nadia. Sama-sama, Bu. Ya, seperti kita ketahui bahwa animalia itu mempunyai 2 bagian, yaitu ada invertebrata dan vertebrata, di mana invertebrata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang ya, seperti kita ketahui pada 2 minggu lalu dan minggu lalu sudah Ibu jelaskan terkait invertebrata. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan terkait hewan vertebrata, di mana sudah kita lihat di sini vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang atau hewan yang memiliki tulang belakang ya. Perbedaannya dengan invertebrata, bahwa invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan kalau vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang atau memiliki tulang belakang. Nah, sudah disebutkan ciri-cirinya tadi oleh teman-teman semua. Ibu ingin menambahkan saja bahwa yang pertama, sebagian atau seluruh notokordnya atau notokordanya diganti oleh ruas-ruas tulang belakang ya. Yang kedua, pada vertebrata ini dia itu memiliki endoskeleton. Nah, teman-teman ada yang tahu endoskeleton itu apa? Ada yang tahu endoskeleton ada apa? Maksudnya apa gitu? Saya boleh jawab ke Bu? Iya, Zahwa. Endoskeleton adalah kerangka tulang atau berbasis tulang rawan yang ada sepenuhnya di dalam tubuh hewan. Oke, ya betul sekali yang disampaikan oleh Zahwa bahwa endoskeleton itu adalah kerangka yang ada di bagian dalam tubuh si hewan itu ya. Nantinya akan berkembang di dalam kulit atau janin. Ya. Yang ketiga, vertebrata itu memiliki tengkorak atau kayum yang berisi otak ya. Yang keempat, ukuran tubuhnya lebih bervariasi dan bentuk tubuhnya ini simetri bilateral. Nah, sistem darahnya merupakan sistem peredaran darah tertutup, dan yang tadi sudah dikatakan oleh Nadia bahwa sistem pencernaannya itu lengkap ya pada vertebrata, dan dia itu memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak. Nah, nanti kita akan lebih jelas lagi, kita akan bahas satu persatu. Nah, nih, di vertebrata itu ada Pisces, ada reptil, ada tetrapoda, mamalia, aves, dan amfibi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, nah nih teka-teki, sebutkan ciri-ciri dari hewan reptilia. Berikan contoh dan klasifikasi. Itu nanti aja. Sebentar. Ini, bentar ya. Sebentar.
Yang kemarin Ibu sudah bagikan terkait PPT, ada yang bisa mengirim ulang ke grup? Karena ini kayaknya PPT Ibu ada perubahan ya. Ada yang bisa mengirim ulang? Baik, Bu. Sebentar. Sudah ya? Sebentar ya. Atau mungkin ada yang bisa share screen? Hanif, coba share screen, Hanif. Iya Bu, baik Bu. Oke. Sudah bisa? Iya Bu. Ke ini Hanif, ke Pisces. Oh iya Bu, baik. Hanif, ini Ibu Iya sudah Bu. bisa, jadi kamu nggak apa-apa, nggak usah share screen. Ibu aja saja ya yang share screen ya. Terima Oh kasih iya Bu. Hanif. Oke. Bentar ya, maaf ada kendala sedikit. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, yang pertama ini ada dari Pisces. Ciri-ciri umum Pisces ini mungkin banyak kalian tahu ya bahwa di sekitaran kalian itu ada hewan seperti ini ya. Jadi kalian sudah mengetahui nih. Nah, ini nih hewan yang akan Ibu sebutkan nanti adalah merupakan bagian dari vertebrata yaitu Pisces. Seperti itu ya. Nah, Pisces ini dia itu tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Nah, umumnya dia ini bersisik, bernapas dengan insang. Nah, jadi si Pisces ini beda dengan yang lain bahwa Pisces ini kan hidupnya di air ya, jadi dia itu bernapasnya menggunakan insang. Peredaran darahnya tertutup tunggal, nah alat kelaminnya terpisah, yaitu hemafrodit, dan alat ekspresinya berupa ginjal dengan tipe pronefron dan mesonefron. Ya. Seperti kalian lihat nih ya, ini merupakan bagian-bagian dari Pisces atau ikan. Nah, contohnya itu ada Chondrichthyes, Osteocytes, dan Agnatha. Nah, kan setiap makhluk hidup itu memiliki peranan tersendiri ya bagi kehidupan kita. Ada yang bisa menyebutkan terkait peranan apa saja yang Pisces berikan kepada kita sebagai manusia? Atau mungkin kepada sesama Pisces? Apa saja peranan Pisces? Sumber protein hewani. Ya. Coba sebutkan selain yang ada di PowerPoint Ibu. Ibu mau kalian lebih kreatif lagi kan yang di sini di PowerPoint Ibu terdapat sumber protein tinggi, ya betul tadi, yang mengandung asam lemak tidak jenuh, kulitnya dapat dimanfaatkan nih sisik-sisiknya. Ada juga sebagai ikan hias. Ada nggak sih peranan lain dari Pisces ini?
Jeffrey, ada nggak Jeff? Dimanfaatkan jadi tepung. Iya Jeff? Dimanfaatkan menjadi tepung. Tepung. Tepung apa itu? Campuran makanan ternak. Oke, yang lain Atau ada dibuat lagi? pupuk tanaman. Oke Jeffrey, terima kasih. Danis? Danis? Baik, Bu, kenapa, Bu? Ya, apa saja? Kenapa, Bu? Ya, sebutkan pertanyaan Ibu tadi. Aku tadi agak putus-putus. Coba Jeffrey, apa pertanyaan Ibu tadi Jeffrey? Peranan Pisces selain dari PPT yang Ibu share. Mungkin kalau dari Ibu suaranya terputus-putus atau mungkin dari teman-teman lain ada suaranya yang tidak terputus-putus gitu. Jadi kalian lebih mendengar. Oh ya, Ibu mau mengingatkan ini Zoom Ibu belum Ibu perpanjang lagi, jadi ini masih 45 menit nanti habis. Nanti kalau sudah habis ini Zoom-nya, Ibu akan share link lagi ya ke grup ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Oke, peranan Pisces tadi yang sudah disebutkan oleh Jeffrey tambahan yaitu sebagai tepung ya Jeff. Nah, dia ini juga bisa sebagai sumber protein tinggi, mengandung asam lemak tidak jenuh, dan kulitnya dapat dimanfaatkan untuk membuat dompet dan bisa juga sebagai ikan hias ya. Ikan hias di akuarium tentunya. Nah, yang kedua ini ada dari amfibi. Kelas amfibi ini beranggotakan hewan-hewan yang mempunyai dua fase, yaitu ada fase kehidupan di darat dan ada fase kehidupan di air ya. Bahwa kalian ketahui bahwa si katak ini mempunyai dua fase kehidupan. Yang pertama ada di darat, yang kemudian yang kedua itu ada di air. Nah, amfibi ini tidak dapat hidup di air laut, tetapi di air tawar. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa fase hidupnya ada di darat dan fase hidupnya ada di air. Tetapi airnya ini adalah air tawar, bukan air laut ya. Kan banyak hewan-hewan lain yang bisa dapat hidup di air laut dan di air tawar. Tetapi kalau amfibi ini dia itu hanya dapat hidup di air tawar saja. Nah, amfibi ini berdarah dingin atau poikilotron. Nah, contohnya itu pada katak dan salamander. Contoh amfibi ini tidak berkaki ada. Ada juga amfibi yang tidak berkaki yaitu adalah dari jenis caecilian ya. Mungkin kalian ketahui banyak kodok, salamander yang mempunyai kaki, tetapi ada juga yang tidak memiliki kaki. Harus kalian ke garis bawahi yaitu ada caecilian. Oke? Nah, ini klasifikasi dari amfibi. Nah, yang pertama ada salamander cacing, yang kedua ada salamander pualam, dan ketiga ada katak gelaga hijau kuning. Ini merupakan sebagian dari kelas amfibi ya, karena tidak semua Ibu cantumkan di sini karena tidak muat, karena banyak spesies dari amfibi ini ya. Jadi Ibu hanya memberikan katak-katak yang mungkin belum kalian temui, belum banyak kalian temui, yaitu ada salamander cacing, ada salamander pualam, dan ada katak gelaga hijau kuning. Ada yang pernah melihat hewan-hewan ini? Cuman katak doang sih. Yang salamander belum pernah. Oh gitu. Yang lain ada yang pernah lihat? Radifa, ada yang pernah lihat Radifa?
Katak doang, Bu. Katak ini kamu udah pernah lihat ya? Nggak tahu, Bu. Katak mirip semua. Jadi katak itu banyak jenisnya ya anak-anak ya. Jadi tidak semua katak itu sama. Nah, contohnya ini pada katak gelaga hijau kuning. Atau juga kalian bisa mungkin kalian banyak menemuinya katak coklat ya. Katak coklat yang bercorak hitam. Gitu ya. Enggak, gue sering lihat kodok yang lagi pipis di pohon. Basniel. Dia pipis ngapain, Basniel? Emang kamu tahu dia pipis? Hah? Tahu, tahu. Oke. Untuk Selanjutnya, salamander polam itu di mana, Bu? Saya nggak pernah lihat salamander polam tadi yang katak tapi punya ekor panjang. ini. Iya. Belum pernah lihat saya. Iya, jadi dia itu apa ya? Banyak dari hewan-hewan amfibi itu yang hidupnya itu di hutan-hutan atau gunung-gunung ya. Jadi kalau di pemukiman seperti ini atau di perumahan-perumahan kalian itu jarang sekali atau mungkin bahkan tidak ada jenis-jenis hewan yang berada di sini gitu ya, ada di PPT ini. Jadi ini Ibu menampilkannya yang jarang kalian lihat atau mungkin belum kalian lihat, agar kalian paham tidak semuanya yang kalian, mungkin ada beberapa yang udah kalian lihat nih, seperti tadi Radifa ya, mungkin katak, mungkin yang dimaksudkan oleh Radifa adalah katak coklat yang bercorak hitam tuh yang banyak sekali kita ketemui di sekitaran rumah kita mungkin. Nah, ini beda lagi kalau katak gelaga hijau. Ini Ibu waktu itu menemukannya pada saat Ibu penelitian itu ada di gunung, di kawasan Taman Nasional Gunung Gede gitu ya. Ini banyak spesies dari katak gelaga hijau ini. Gitu ya. Jadi ini adalah dia itu hidupnya itu jarang Ibu ketemui juga di pemukiman-pemukiman warga. Itu mereka banyak hidupnya di hutan-hutan atau di pegunungan, daerah pegunungan, gitu ya. Nah, selanjutnya ada peranan dari amfibi. Nah, yang pertama, dia itu dapat diambil daging dan telurnya untuk dimakan, ya. Nah, kulitnya ini dapat disamak kalau membuat jaket dan lain-lain. Jadi kulitnya ini dapat digunakan sebagai pengrajin mungkin ya, lebih bahasa mudahnya pengrajin tangan untuk membuat jaket, dompet, seperti itu ya, atau mungkin sepatu juga bisa. Nah, katak ini dia itu sebagai pemberatas nyamuk secara biologi dan pengendali serangga hama pertanian. Nah, dia ini juga lebih bermanfaat mungkin ya bagi petani-petani. Nah, ada lagi kadak Bufo marinus, atau dia ini pada racun bufotalinnya dan bufoteninnya ini dihasilkan dapat digunakan sebagai penguat denyut jantung. Jadi sangat bermanfaat sekali amfibi ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya, Ibu akan mengadakan post-test terkait animalia. Tenang saja, soalnya itu sama seperti pretest kemarin, jadi yang menurut kalian belum bisa menjawab, kalian jawab di post-test tersebut ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Oke? Atau gini deh, Ibu beri waktu post-test tersebut dikumpulkan pada jam 12. Gimana? Apa kalian habis ini ada pelajaran lagi ya? Masih ada, Bu. Oh, masih ada ya. Berarti ini deh jam 1 ya, dikumpulkan ya. Nah, Ibu pengen kalian semaksimal mungkin untuk mempergunakan post-test tersebut. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Hanif ya? Hanif? Iya, Bu.
nanti kamu kumpulkan di satu Google Drive. Nah, nanti kamu share link Google Drive tersebut ke Ibu ya. Baik, Bu. Oke, Ibu tunggu sampai jam 1 ya. Jangan ada yang telat mengumpulkan. Oke, semuanya setuju? Setuju, Bu. Seperti itu ya. Post-testnya tidak perlu Ibu share lagi ya. Kalian masih punya ya pre-test kemarin ya. Oke. Ya. Ibu rasa cukup saja pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu menutupnya, Ibu ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman 10 MIPA 2 karena kalian sudah banyak mengajarkan Ibu dari berbagai hal. Jadi tidak hanya Ibu saja yang mengajar kalian, tetapi Ibu juga banyak belajar dari kalian gitu untuk Ibu menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu ya. Buat 10 MIPA 2, kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak yang cerdas dan aktif tentunya, dan bersemangat untuk belajar. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dalam belajar, dan kalian bisa mencapai cita-cita kalian, yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Semoga cita-cita kalian tercapai, tidak ada satu hambatan apapun. Sebelum Ibu menutup, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin? Atau ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, ya? Iya, Bu. Ya, Hanif? Saya ingin sebagai perwakilan dari teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, Bu, untuk walaupun Ibu cuma sebentar gitu mengajar kami, tapi banyak juga yang dapat kami ambil dari Ibu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kami sebagai murid Ibu banyak sekali kekurangan. Ibu terharu deh. Ya, terus Hanif? Banyak sekali kekurangan kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Dan terakhir kami semua mendoakan Ibu agar Ibu kedepannya lebih sukses lagi, lebih semangat lagi, Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu, terharu jadinya, ya ampun. Terima kasih ya, karena dengan waktu sebentar saja Ibu banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, mungkin Ibu tidak bisa menemukan di kelas-kelas lain atau di sekolah-sekolah lain gitu ya, karena kalian yang Ibu lihat itu kalian mempunyai potensi yang lebih, kecerdasan yang lebih, semangat yang lebih. Mungkin sekarang kalian belum belum terketuk mungkin ya, belum terketuk untuk menjadi lebih baik lagi karena kalian belum merasakan penyesalan gitu ya. Sebelum adanya penyesalan, Ibu rasa kalian sudah menyadarinya gitu ya, karena penyesalan itu adanya di akhir gitu ya. Ibu minta doanya semoga skripsi Ibu berjalan dengan lancar, Ibu dapat lulus dengan nilai yang baik, dan Ibu nantinya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk 10 MIPA 2 atas waktu singkatnya dan pengalaman berharganya. Ibu tutup saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Atau mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya, nanti misalnya kalian dikasih soal oleh Putri. Ini Kak, saya nggak tahu yang ini, gitu. Tapi jangan sering-sering juga ya. Gitu ya. Oke, sampai jumpa 10 MIPA 2. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mendapatkan cita-cita kalian, yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke? Semangat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.